Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga pagi ini kita tetap penuh semangat karena kita selalu percaya akan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini dan memulai segala pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan anugerahkan. Kiranya pagi ini adalah awal yang baik bagi kami untuk menjalani kehidupan yang lebih baik pada hari ini. Tuhan, kami mau memulai segala aktivitas, biarlah di dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini, kasih-Mu menyertai kami. Berkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak KKBP Rabu 31 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 27. Isihamu marhuaso pagadahon ariarinan nanggosa astaga jangna anggo tungsian pakol sohon nerohana. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikianlah dikatakan. Jangan khawatir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran adalah perasaan khawatir, kecemasan. Khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti ke depan. Kekhawatiran atau khawatir merupakan dampak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, di sanalah dimulai ketakutan itu terjadi. Ada banyak hal yang menjadi ketakutan, menjadi kekhawatiran bagi orang-orang yang hidup pada zaman saat ini. Khawatir akan kehidupannya sehari-hari, makanan, minuman, pakaian. Khawatir akan kehidupan yang miskin, sehingga semua orang berlomba-lomba, berbagai bangsa mencari kekayaan. Dan juga khawatir akan hari esok. Padahal Alkitab mencatat, kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena setiap hari punya kesusahannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diizinkan menjalani kehidupan, ketika Tuhan berkenan memberi kesempatan bagi kita, tentu kita harus yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Oleh karena itu, kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus takut akan menjalani kehidupan kita ini, bahkan menghadapi masa depan? Kita tidak perlu sebenarnya mengizinkan kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang maha baik, yang selalu menjaga dan melindungi kita. Karena kalau kita renungkan, kekhawatiran itu akan membunuh iman kita. Iman kita menjadi kerdil, kita tidak punya harapan, hidup kita hampa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran membuat kita hilang kesadaran bagaimana kita harus menjalani kehidupan. Ada ilustrasi yang mengatakan, orang miskin akan bertanya, mau makan apa? Orang yang ekonominya di tingkat menengah mengatakan, mau makan di mana? Sementara orang kaya mengatakan, mau makan siapa?
Artinya, di semua situasi kehidupan kita pasti ada kekhawatiran. Mau dia orang miskin, mau dia orang yang menengah, maupun orang kaya, semuanya dilingkupi, dihantui oleh rasa khawatir, ketakutan akan hari esok, ketakutan menghadapi masa depan. Renungan kita pada hari ini, siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran tidak akan pernah memberi jawaban, tidak akan pernah memberi solusi dan jalan keluar bagi kita. Justru kekhawatiran, ketakutan itu membuat kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam berbagai-bagai kehidupan kita. Kekhawatiran menutup mata hati kita, mata iman kita melihat karya mujizat Tuhan yang terjadi nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran tidak akan pernah memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak akan pernah memberikan kepuasan batin kita. Bahkan kekhawatiran tidak akan pernah membuat iman kita semakin hebat. Justru kekhawatiran itulah yang menghambat pertumbuhan iman kita. Kekhawatiran itulah yang menghambat kita melihat kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, jika khawatir itu tidak berguna untuk menyelesaikan masalah kita, hari ini kita diajak untuk tidak khawatir lagi akan hari esok. Tetapi bagaimana hari esok dapat kita jalani? Kita berdoa, meminta kekuatan dan hikmat Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti apa yang akan kita hadapi. Agar kita dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan kita dengan baik. Dan percayalah, di dalam pengharapan kepada Tuhan, di dalam memohon penyertaan Tuhan di setiap pekerjaan kita, pastilah Tuhan memberkati. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah khawatir akan hidupmu, karena Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu nanti atau esok, karena hari esok pun berkat Tuhan sudah disiapkan. Karena itu marilah kita semua selalu merendahkan hati, berserah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita menjalani kehidupan ini dengan iman, dengan kekuatan penuh harapan di dalam penyertaan Tuhan. Dan kita percaya kasih-Nya selalu menguatkan, kasih-Nya selalu memampukan, dan kasih Tuhan selalu memberikan kita hikmat pengetahuan sehingga kita mengerti menjalani kehidupan. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai dan kita tetap kuat menjalani kehidupan penuh dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap hari kami dibentuk oleh berbagai-bagai pergumulan kami menjadi pribadi yang baik, pribadi yang hebat di hadapan Tuhan, yaitu anak-anak yang penuh pengharapan di dalam iman yang teguh, menjalani kehidupan yang daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap langkah kami, masa hidup kami dan masa depan kami ada di dalam genggaman kasih-Mu. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Berikan kekuatan dan semangat bagi saudara-saudara kami yang berjuang di dalam kehidupan. Berikan penghiburan bagi saudara kami yang berduka, karena Engkaulah sumber penghiburan yang sejati, yang menenangkan dan menguatkan hati kami. Berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, karena Engkaulah tabib di atas segala tabib, yang melakukan segala sesuatu melebihi kekuatan dan kemampuan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memberkati. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.